Jadi, sebagai dokter gigi nanti kamu harus bisa memperkirakan bakteri penyebab dan pola kepekaannya agar bisa memilih antimikroba yang tepat. Oke? Antimikroba bakteriostatik masih bergantung pada daya tahan tubuh hospes. Jadi, kalau saya tadi tanya, saya katakan mencegah pertumbuhan bakteri. Bakterinya nggak bisa bertambah banyak, tapi kan lama-lama bakterinya akan dimatikan oleh daya tahan tubuh sel-sel tubuh kita sendiri, dari sel-sel leukosit, mast sel, ya, sel-sel imunitas tubuh kita. Maka antibiotiknya akan mati, bakterinya akan mati. Jadi harus ada daya tahan tubuh hospes. Antimikroba bakterisid lebih pasti menghasilkan efek terapi karena dia langsung membunuh bakteri. Memilih antimikroba berdasarkan luasan spektrum tidak dibenarkan karena kurang efektif dan memudahkan sumber infeksi itu tadi. Jadi harus cari antibiotik yang terpilih, dan antibiotik mutakhir jangan digunakan untuk infeksi rutin. Kalau pasien dengan gangguan fungsi ginjal perlu tetrasiklin, maka yang diberikan nanti adalah doxycycline. Oke. Nanti kamu dapat kuliahnya tetrasiklin, hanya kamu yang bahwa obat yang aman dari golongan tetrasiklin untuk gangguan fungsi ginjal adalah doxycycline. Dalam menilai biaya pengobatan, jangan hanya melihat harga satuan obat, tapi juga banyaknya obat yang diperlukan. Ya, kadang-kadang ada obat satu butir harganya 25.000. Kalau kita memberinya 10 butir kan sudah 250.000. Ya. Ada obat yang harganya 50.000, tapi pasiennya cukup minum 3 butir saja. Nah, biarpun harga obatnya 2 kali ini lebih mahal, tapi yang dibutuhkan cuma 3 butir, ya tentunya lebih murah kan. Tapi bagaimanapun masalah biaya sebetulnya tidak menjadi pertimbangan utama, ya, tidak menjadi pertimbangan utama untuk masalah biaya. Tapi ya nggak tahu ya, sekarang eranya BPJS, ya pasti semuanya carinya obat yang paling murah, ya. Yang penting lagi, satu lagi, mudah-mudahan kita sebagai dokter gigi tidak terlalu nggak ada godaan dari industri farmasi. Kalau dokter yang spesialis lain, dokter spesialis lain yang lapis, itu godaan dari industri farmasinya besar sekali. Medical representatifnya industri farmasi akan setia menongkrong dokter itu sampai selesai praktek. Nanti kalau sudah selesai praktek, ketemu sama dokter, nanti lain kali jangan lupa ya resep obat saya. Nanti langsung dijanjiin, dokter butuh apa nanti kami temui. Mau pergi seminar ke luar negeri, kami support. Ya, tapi tergantung dari obat yang diresekan. Ya, maka godaan buat seorang dokter itu besar sekali, ya. Dan itu yang juga sempat disorot, ya. Tapi kalau buat dokter gigi jangan, ya. Cuma saya pernah dapat pengalaman dari cerita dokter gigi yang kerja di rumah sakit. Di rumah sakit pun disamperin, dokter nanti kalau ada infeksi resepin obat antibiotiknya ini ya dok. Nanti di akhir bulan dikasih semacam komisi gitu. Maka jangan, kalau bisa jangan sampai kita tergoda seperti itu. Artinya kita bebas memilih, ya, kita bebas memilih. Oke, mudah-mudahan jangan digoda, ya. Karena kalau digoda kadang-kadang kita tak kuat. Nah itu dia biayanya, bedanya jauh sekali. Oke, ini sudah cukup lama ya. Saya ambil dari buku. Bayangkan kalau mau bahan tetrasiklin saja $55, kalau kali produksi sudah $120, kan bedanya besar sekali, ya. Amoxicillin masih lumayan, nggak terlalu mahal, ya, bedanya jauh sekali. Pilihan antimikroba pada infeksi berat harus segera berikan antimikroba. Pengalaman pemilihannya berdasarkan pengalaman empiris rasional. Antibiotik yang mungkin, antibiotik yang terpilih untuk
untuk infeksi yang dihadapi. Ada tabelnya. Nah, kalau kalian lihat di buku farmakologi dan terapi yang menjadi sumber rujukan kita, itu di bagian belakang dari subbab antimikroba itu ada case untuk infeksi, tapi nggak ada infeksi di gigi secara langsung ya, tapi paling tidak kita termasuk dalam kelompok infeksi saluran nafas bagian atas. Lihatlah antimikroba apa yang jadi pilihan ya. Kalau infeksi saluran kemih, infeksi saluran cerna ada pilihannya masing-masing ya. Jadi pertama kalau kita mau memilih antibiotik secara rasional, kita harus lihat ada gejala klinis kan? Gejala klinisnya berat atau ringan? Oke. Gejala klinisnya harus berat. Kalau gejala klinis ringan, jangan dikasih antibiotik. Oke. Dari gejala klinis yang itu tadi kalian bisa menetapkan diagnosis klinis. Apakah itu abses periapikal? Barangkali pasiennya bengkak, kelihatan bengkaknya ekstraoral. Diagnosis etiologi kita akan pilih yang mudah, jangan pilih yang sukar. Karena untuk infeksi di rongga mulut tidak terlalu sukar biasanya. Ya, kalau sukar kan nanti harus pakai uji kepekaan. Ya. Nah,